Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i, Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masuk pada hadis yang ke 167, masih bab syarat-syarat salat. Di antaranya adalah harus suci tempatnya dan juga pakaiannya. Hadis ke-167 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Semua tanah adalah masjid. Semua tanah adalah masjid, artinya bisa dijadikan tempat sholat. Sholat di tanah manapun silahkan, bisa dijadikan tempat masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Tempat yang dilarang untuk sholat pertama adalah kuburan, yang kedua adalah kamar mandi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini memiliki cacat. Namun kita lihat di sini catatan dari Syekh Isham hafidhahullah. Kata beliau, hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juz yang kedua halaman 133, dan Syekh kami Syekh Albani berkata dalam Al-Irwa juz yang pertama halaman 320, ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ia telah disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi, dan telah dinyatakan memiliki illah oleh sebagian ulama dengan sesuatu yang tidak mencederainya. Beliau juga berkata dalam Al-Mishkah juz yang pertama halaman 229, hadis ini telah disahihkan oleh sejumlah ulama muhakkik, sedangkan penilaian berillah oleh At-Tirmidzi terhadap hadis ini disebabkan mursal. Maka itu tertolak karena sejumlah perawi yang thiqah telah menyatakan mausul. Yang intinya hadis ini dikatakan oleh Syekh Syam adalah hadis yang sahih. Tidak boleh salat di kuburan atau salat di kamar mandi. Adapun ketika seseorang yang sholat jenazah karena tertinggal, dia sholat jenazah di tertinggal yang tidak ada sujud, tidak ada ruku, di situ sebagaimana yang kami dapati dari penjelasan Syekh bin Baz, maka tidak mengapa sholat jenazah, ya, ketika dia tertinggal, mungkin di rumahnya tidak sempat untuk mensolatinya, maka dia sholat di situ, artinya dia mendoakan dengan sholat jenazah yang di situ tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian berikutnya hadis yang ke-168 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi sab'i mawatin al-masbalah wal mazzarah wal majzurah wal madzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dhuhri baitillah. Nabi SAW melarang dilaksanakannya sholat di 7 tempat: tempat sampah, tempat jagal, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat mandi rumahnya unta, dan di atas atap Baitullah.
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Tirmidzi mendhaifkannya. Kita lihat catatan dari Syekh Isham. Menurut beliau Syekh Isham adalah dhaif. Hadis ini dhaif, hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi juz yang kedua halaman 177 dan didhaifkan oleh Syekh kami Syekh Albani dalam Al-Irwa halaman yang 318 juznya yang pertama. Jadi hadis yang tadi dilarang di sholat di tempat 7 tempat adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah larangan sholat menghadap kuburan dan duduk di atas kuburan. Jadi perkara yang terkadang dianggap sepele, dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, orang duduk-duduk ngobrol di atas kuburan, padahal ini dilarang, ya, dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abu Marsad Al-Ghanami radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim juz yang kedua halaman 668. Jadi jelas di sini larangan salat menghadap kuburan dan juga duduk di atas kuburan. Kemudian berikutnya hadis yang 170 dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur, fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahhu wa yusalli fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan jika dia melihat najis atau kotoran pada sandalnya. Kalau mau sholat kotornya ada najisnya di sandalnya atau di tempatnya atau pakaiannya pada sandalnya, maka hendaklah dia menggosokkan dan sholat dengan memakainya. Hanya dibersihkan dulu najisnya, dibersihkan baru sholat dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Catatan dari Syekh Isham di sini, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, serta disahihkan oleh Syekh kami dalam Ats-Tsamar juz yang 1, juz pertama halaman 332. Berdasarkan syarat Muslim, beliau menyebutkan beberapa syahid baginya dan mengomentari Al-Baihaqi dalam usahanya untuk mendhaifkan hadis ini. Beliau menyebutkan beberapa syahid baginya dan mengomentari Al-Baihaqi dalam usahanya untuk mendhaifkan hadis ini. Namun tadi dikatakan di depan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi harus berusaha tempatnya bersih, suci, kemudian pakaiannya suci, dan juga ketika ada sandalnya harusnya dibersihkan, disucikan. Kemudian yang terakhir pada kesempatan yang baik ini adalah hadis ke-171. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum al-ada bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu." Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis dengan kedua khufnya, maka alat untuk mensucikannya keduanya adalah tanah. Lihat catatan kaki, kata ahadukum, salah seorang dari kalian, tidaklah terdapat pada Abu Dawud dalam riwayat ini, akan tetapi terdapat padanya dalam riwayat lain dengan redaksi idza wati'a ahadukum bin alaihi al-ada fa inna at-turaba lahu tuhurun. Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka tanah adalah alat bersuci baginya. Artinya jangan dibersihkan dengan tanah, diposeh-posehkan ke tanah sampai bersih,
dengan pasirnya, kayak di Saudi dengan pasirnya, maka itu sudah bisa mencukupi dan dianggap pakaian itu adalah sudah suci, menjadikan syarat sahnya sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi termasuk syarat sah sholat adalah tempatnya suci dan pakaiannya suci pula. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.